Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada sebuah paradoks yang sangat-sangat terkenal dan sangat menarik untuk kita perhatikan, yaitu paradoks kakek. Ya, tentu saja Baraya pernah mendengarnya. Jadi isinya kurang lebih adalah apabila perjalanan antar ruang dan waktu itu bisa terjadi dan kemudian ada seorang penjelajah waktu misalkan yang dia berangkat ke masa lalu kemudian membunuh kakeknya sebelum si kakek itu melakukan reproduksi, maka bisakah itu terjadi? Kalau tidak bisa, kenapa? Kan perjalanan antar waktu bisa terjadi. Kalau bisa, lalu siapa yang membunuh si kakek itu? Kan si pembunuh itu adalah cucu dari kakeknya. Jadi ketika si kakeknya dibunuh sebelum dia melakukan reproduksi, maka bagaimana ceritanya dia bisa muncul gitu, si pembunuhnya itu bisa muncul. Nah, pertanyaan ini sangat menarik karena apa? Karena sains kemudian memanjakan manusia dengan tampilan-tampilan di film, sinetron, serial dan lain sebagainya yang menceritakan tentang perjalanan antar waktu gitu. Karena sebenarnya memang sampai sejauh ini teori-teori fisika khususnya yang masih spekulatif gitu, itu membuka ruang selebar-lebarnya untuk kita berimajinasi tentang perjalanan antar waktu gitu, atau perjalanan waktu. Misalkan ya, teori kuantum, teori relativitas menjelaskan bahwa ruang dan waktu itu sebenarnya sangat-sangat relatif, tidak absolut. Jadi tergantung gaya yang mempengaruhinya dan sebagainya. Jadi jika dalam satu kondisi misalkan ya, jika dalam satu kondisi ada entitas tertentu yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia sebenarnya bisa melihat waktu itu berjalan maju dan mundur seenaknya dia gitu. Atau misalkan ada dalam kondisi tertentu di mana seseorang misalkan masuk ke dalam singularitas lubang hitam tanpa dia rusak, tanpa hancur gitu, dan kesadarannya masih baik-baik saja, misalkan seperti itulah ya. Ya, walaupun itu nggak mungkin terjadi, tetapi anggaplah seperti itu, maka dia sebenarnya akan berjumpa pada suatu kondisi di mana dia bisa melihat waktu yang memanjang ke depan dan ke belakang gitu, karena dia ada di ruang 5 dimensi, bukan 4 dimensi seperti yang kita kenal sekarang. Atau misalkan dalam hukum fisika yang lain yang kemudian dieksploitasi untuk menguatkan gagasan ini, misalkan termodinamika misalkan, kan bahwa sebenarnya gerakan-gerakan waktu dan sebagainya itu mengarah kepada keacakan atau entropi gitu. Jadi segala sesuatu itu, jadi gelas yang dijatuhkan jadi pecah gitu, gak ada ceritanya pecahan itu menyatu dalam satu kejadian gitu, misalkan kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan ini semuanya adalah gara-gara entropi, gara-gara gerakan itu, ada panas, ada segala rupa yang seperti itu, termodinamika, maka kalau ada sebuah kondisi yang bisa membaliknya, maka waktu juga bisa membalik gitu. Kayak yang di film Tenet itu ayam penet ayam tenet ya kayak gitu. Nah, jadi maksudnya sekali lagi, walaupun itu semuanya sampai sebatas ini masih mustahil, cuman maksudnya secara spekulatif fisika membuka kemungkinan untuk perjalanan waktu gitu. Nah, makanya ini menjadi populer paradoks kakek itu gitu. Nah, tetapi sampai sejauh ini belum ada yang bisa memecahkannya. Maka di video ini saya ingin mendeklarasikan diri bahwa saya berhasil memecahkan paradoks kakek itu gitu. Gimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas, khususnya buat Baraya yang senang berpikir secara mendalam tetapi ngacak. Yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan paradoks? Paradoks itu adalah pernyataan-pernyataan yang terdiri dari klausul-klausul logis, tetapi menghasilkan kesimpulan yang membingungkan, ambigu, atau sama sekali tidak memberikan penjelasan yang pasti gitu, atau kesimpulan yang pasti. Atau misalkan paradoks itu bisa kita pahami dengan ada dua premis yang berurutan, yang dua-duanya logis, masuk akal, tetapi kesimpulannya itu sama sekali tidak logis gitu. Padahal kan seharusnya kalau premis pertama logis, premis kedua logis, maka yang ketiganya ya seharusnya juga logis gitu. Tapi ini tidak seperti itu, itulah yang namanya paradoks gitu. Jadi paradoks yang terkenal di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang sangat religius, maka paradoks ketuhanan gitu. Jadi misalkan pertanyaannya adalah premis pertama dan kedua adalah Tuhan itu maha kuasa, dia bisa mencipta dan melakukan apapun. Yang kedua adalah Tuhan itu maha hidup. Maka kemudian yang membingungkannya adalah, bisakah Tuhan membunuh dirinya sendiri gitu? Atau Tuhan itu maha kuasa, kemudian Tuhan itu adalah maha kuat.
Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh dirinya sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan adalah termasuk dalam jajaran paradoks ketuhanan gitu. Banyak kalangan-kalangan agamawan yang kalau misalkan ditanya seperti ini kebingungan gitu. Bahkan ada yang mencoba lari gitu. Misalkan Ustadz Felix Yeo ketika ditanya pernyataan paradoks kakek, kalau nggak salah beliau menjawab ya itu kan sejak awal udah salah di sininya gitu. Jadi kalau Tuhan itu ya nggak mungkin mati, namanya juga Tuhan dan sebagainya gitu. Ya tapi kan sebenarnya bukan jawaban atas paradoks itu lari dari paradoks itu gitu. Jadi kan memang sejak awal paradoks itu diakhiri dengan sesuatu yang membingungkan. Jadi kalau misalkan sejak awal dikatakan ya ini kan konsepnya membingungkan, ya jangan kayak gitu, ya bukan gitu. Jadi kalau misalkan Baraya gak bisa main game kemudian kalah dalam game itu, ya jangan salahin, wah ini aturan gamenya gini, harusnya gak gitu. Ya bukan seperti itu juga. Ya kalau misalkan kita memutuskan untuk masuk ke dalam paradoks, ya ayo kita pecahkan sama-sama gitu. Bukan, wah ini premisnya salah nih. Ya bukan gitu. Tapi marilah kita jelaskan ya. Sebenarnya ada banyak orang yang berusaha untuk memecahkan paradoks kakek ini. Salah satunya itu adalah seorang ahli komputer, seorang akademisi profesor komputer di Israel. Namanya itu adalah Pak Doron Friedman. Namanya Doron ya. Nah, Pak Doron Friedman itu dia membuat semacam pemrogram komputer gitu untuk membuat simulasi dari jawaban itu. Dia ringkas bukan jadi paradoks kakek tapi paradoks ayah gitu. Jadi bisakah saya membunuh ayah saya waktu saya kecil jika saya memiliki kesempatan untuk pergi ke masa lalu gitu kan, pertanyaannya begitu. Nah, itu diajukan kepada komputer, kemudian ada AI-nya di sana, kemudian AI itu menghasilkan begitu banyak kemungkinan jawaban. Ada ribuan kemungkinan jawaban. Tapi semuanya ngaco kecuali dua. Yang dua itu, yang pertama itu adalah bahwa paradoks kakek itu bisa dipecahkan kalau misalkan si penjelajah waktunya itu ternyata adalah dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan gini, saya menjelajah waktu, kemudian saya pergi ke masa lampau, kemudian membunuh kakek saya waktu dia masih kecil gitu. Kan begitu, sehingga saya seharusnya tidak mungkin ada gitu. Nah, tapi menurut simulasi komputer Pak Doron itu bisa, kemungkinannya adalah ya saya harus menggantikan untuk melakukan reproduksi sehingga nanti berikutnya yang lahir adalah saya gitu. Ini AI-nya rada ngaco sih, tapi nggak apa-apa lah. Itu sebenarnya juga nggak memecahkan paradoks, tapi ya terima kasihlah atas simulasi komputernya. Tapi kemudian ada jawaban yang kedua, yaitu paradoks kakek bisa dipecahkan kalau ada lebih dari satu orang yang ternyata melakukan perjalanan waktu. Yang pertama itu adalah si pembunuhnya itu, yang si cucunya, dan yang keduanya itu adalah misalkan si kakeknya yang mau dibunuhnya gitu. Jadi ceritanya si kakek itu pergi ke masa depan, kemudian melakukan proses reproduksi, kemudian pergi ke masa lalu lagi untuk dibunuh oleh cucunya yang datang dari masa depan ke masa lalu gitu. Jadi proses siklus reproduksi itu akan kembali ada gitu. Saya pikir itu juga ngaco sih. Ya itu simulasi komputer AI-nya oke lah, tapi menurut saya itu juga nggak pas gitu, karena bagaimanapun dia tetap keluar dari paradoks kakek itu. Jadi yang membunuhnya ternyata bukan si cucunya tetapi orang lain gitu kan begitu ya, dan sebagainya. Dan karena itu maka mari kita lihat jawaban dari beberapa fisikawan terkemuka terkait dengan paradoks kakek ini. Ada 3 jawaban yang masih saya ingat sampai sejauh ini. Yang pertama itu adalah, yang ini menjadi pernyataan umum para ilmuwan, adalah spekulasi tentang keberadaan multiverse. Jadi ketika kita misalkan ada di satu ruang dan waktu seperti yang kita kenal sekarang, kemudian kita melakukan perjalanan waktu, maka sebenarnya kita tuh gak pernah mundur. Kalau misalkan kita pergi ke masa lalu, kita tuh tetap maju ke masa depan gitu. Kan gak mungkin orang balik lagi ke belakang, jadi tetap dia masuk depan, tapi di masa depan itu dia menemukan masa lalu yang sebenarnya bukan realitas yang ada sebelumnya gitu. Jadi ketika dia membunuh kakeknya di masa itu, ya nggak jadi masalah, karena di masa ini sudah ada timelinenya sendiri, di situ sudah ada timelinenya sendiri. Makanya multiverse itu kan sebenarnya di dalam spekulasi teori multiverse juga kan ada banyak kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Tapi dalam pikirannya adalah bahwa alam semesta ini terus-terusan berpecah belah, membelah diri seperti bakteri gitu, pecah-pecah-pecah. Setiap orang-orang yang mengamatinya, setiap para pengamat itu mengambil keputusan yang berbeda gitu. Jadi misalkan saya dihadapkan pada sebuah keputusan di masa depan. Apakah saya mau jadi anggota elit global atau saya mau menjadi komisaris BUMN? Nah, misalkan sekarang saya ditawarin seperti itu. Maka
dua-duanya itu mewujud, dua-duanya terjadi. Tetapi dalam timeline yang saya sadari ini saya hanya ngikut satu, padahal yang lainnya saya yang lain itu ngikut pada timeline yang lain gitu. Akhirnya bumi terpecah. Jadi ketika misalkan dalam satu waktu saya memutuskan untuk melakukan pembunuhan di masa lalu, maka itu juga sebenarnya menciptakan timeline yang lain begitu. Nah, ini dari mana argumentasi ini? Ini munculnya dari pikiran soal kucing Schrödinger itu. Dan dari pengamatan elektron gitu. Jadi ketika misalkan elektron itu teramati, maka dia itu sebenarnya ada di posisi di mana tergantung pada siapa yang mengamatinya gitu. Jadi ketika saya menyadari bahwa dunia ini ada di seperti ini, ya ini tergantung pada saya yang mengamatinya gitu, bukan eksistensi material yang memang ada di sini kemudian saya amati gitu. Ya kan seperti itu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kalau misalkan itu terjadi pada elektron, terjadi pada subatomik gitu, apakah itu juga terjadi pada realitas yang majemuk seperti sekarang? Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi setidaknya teori multiverse ini menjawab pertanyaan dari paradoks kakek itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada teori yang namanya adalah teori konsistensi Novikov. Jadi teori Novikov itu adalah bahwa alam semesta ini jelas konsisten. Ruang juga jelas konsisten, waktu juga jelas konsisten. Jadi ketika misalkan ada seseorang yang misalkan mampu, ini kalau misalkan ada orang yang mampu melakukan perjalanan ke masa lalu, maka ini sebenarnya waktunya menjadi tidak konsisten. Dan karena itu, maka ketika dia berusaha untuk melakukan pembunuhan pada si kakeknya, akan ada lebih banyak variabel, ada banyak faktor yang membuat dirinya tidak bisa membunuh si kakek itu di masa ketika si kakeknya belum bisa berproduksi gitu. Kenapa? Ya karena segala alam semesta ini sudah terbentuk, sudah terwujud, bahkan terjadi di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan, jadi bukan hanya masa lalu sebab akibat terhadap masa depan, tetapi masa depan juga sebab akibat terhadap masa lalu gitu. Jadi apa yang akan terjadi saat ini gitu, itu bukan hanya ditentukan pada masa lalu, tetapi juga ditentukan pada masa depan. Kita tidak bisa tahu masa depan mempengaruhi kita masa lalu, cuman maksudnya adalah kalau misalkan ada orang yang mampu berangkat dari masa lalu, dari masa depan ke masa lalu, maka ini akan berlaku gitu. Jadi konsisten, segala sesuatu itu konsisten. Jadi segala sesuatunya memang sudah begini gitu. Jadi segala upaya untuk melakukan pembunuhan pada kakek itu tidak mungkin, bahkan ketika kita misalkan bisa melakukan perjalanan antar waktu gitu. Nah, itu adalah beberapa upaya untuk menjawab paradoks kakek itu dari para ilmuwan terkemuka. Lalu saya sendiri punya jawabannya, tapi saya bukan ilmuwan terkemuka ya. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan ini aja karena ini cukup menarik juga gitu. Jadi menurut saya paradoks kakek itu bisa dipecahkan dengan sangat mudah. Caranya bagaimana? Caranya tuh gini nih Baraya. Ketika kita membahas tentang premis-premis yang tadi, sebenarnya premis yang tadi itu ada di dua dimensi yang berbeda gitu. Coba premis yang pertama itu adalah seandainya ada orang yang mampu perjalanan antar waktu, maka yang kedua, bisakah dia membunuh kakeknya sendiri? Nah kan begitu ya. Nah premis yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Sedangkan yang kedua itu terkait dengan kausalitas. Nah, masalahnya di situ. Jadi kalau misalkan kita memisahkan antara dua dimensi dari hukum ini, maka sebenarnya masalahnya sudah selesai. Ruang dan waktu ya ruang dan waktu, kausalitas ya kausalitas, ada dua hal yang berbeda. Jadi kausalitas terjadi pada ruang dan waktu, tetapi ruang dan waktu itu benar-benar terpisah dari kausalitas gitu. Jadi seperti halnya kurang lebihnya seperti inilah Baraya. Yuk kita mulai dulu dari ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan dimensi yang kita kenal sekarang? Ruang dan waktu itu apa yang dimaksud? Ruang dan waktu itu kita mulai dari dimensi satu dimensi ya. Satu dimensi itu adalah dua titik yang dihubungkan oleh satu garis. Jadi bidangnya itu, nah itu disebut sebagai dimensi satu. Jadi dia hanya bisa maju dan mundur satu arah saja, begitu. Nah kemudian yang dimaksud dengan dua dimensi itu adalah kalau kita menemukan tiga titik sejajar yang kemudian kita hubungkan dengan tiga garis gitu ya, maka itu akan menghasilkan bidang, yang bidang itu disebutnya sebagai dua dimensi. Kertas gitu ya, yang di film SpongeBob itu kan dua dimensi gitu ngelawan tiga dimensi. Nah, kalau misalkan tiga dimensi berarti ada panjang, tinggi, lebar gitu. Jadi ada titik-titik yang dihubungkan dan bidangnya itu membentuk sebuah ruangan. Nah ini kan ruangan, ini ruangan karena ada tingginya, ada panjangnya, ada lebarnya dan seterusnya. Nah dimensi keempat itu adalah dimensi waktu, dimana kalau misalkan kita ada di sebuah ruangan yang tadi itu, kita tuh nggak bergerak sama sekali, kita patung itu gini.
Nah, yang membuat kita bisa bergerak itu adalah ketika ada waktunya. Makanya beberapa ilmuwan di zaman lampau menyebut bahwa yang dimaksud dengan waktu itu adalah satuan ukuran gerak. Jadi ketika dia bergerak, maka si kotak ini, anggaplah ini kotak gitu ya, anggap ruangan gitu ya, ruangan anggap dalam imajinasi kita. Itu kemudian muncul berikutnya, penggandaan berikutnya, tetapi gerakannya sudah berubah. Jadi sesuatu yang di dalamnya bergerak. Jadi ketika bergerak gitu ya, makin banyak juga waktunya gitu. Jadi kayak film zaman dulu yang masih pakai pita gitu, semuanya gambarnya itu foto, cuman diputar, jadi dia bergerak ya, kayak film Tom and Jerry atau apa segala rupa kayak gitu ya. Nah, jadi ruang dan waktu itu begitu. Jadi ruang itu adalah tempat adanya gerakan. Nah, untuk memantau gerakan itu disediakan yang namanya waktu gitu. Kan begitu. Nah, apa yang ada di dalam situ itu adalah gerakan, tetapi gerakan itu tidak harus jadi sebuah kausalitas gitu. Ya, gerakan saja gitu. Nah, kausalitas itu adalah hukum yang lain di mana sesuatu menyebabkan sesuatu yang lain, atau berbagai sebab menyebabkan satu akibat tertentu, kan begitu. Nah, karena itu maka kalau misalkan kita bisa menembus waktu, itu bisa, tapi baru hukum pertama, baru premis pertama yang selesai. Bisakah kita menembus waktu? Anggaplah bisa. Tapi apakah kemudian kita bisa mengubah kausalitas? Nah, itu beda cerita gitu. Kan kalau misalkan saya membunuh kakek saya, akibatnya adalah saya tidak akan ada untuk bisa membunuh kakek saya. Nah, itu kan kausalitas, bukan ruang dan waktu. Jadi kalau kita sudah mampu memecahkan ruang dan waktu, kita sama sekali tidak bisa menyentuh kausalitasnya gitu. Jadi dibutuhkan sebuah pernyataan baru. Nah, apakah kita bisa menukar kausalitas? Nah, kalau misalkan seperti itu, maka ada gitu. Bisakah kita misalkan menukar sebuah akibat itu menjadi sebab, sebab itu menjadi akibat gitu. Jadi misalkan Israel ngebom suatu tempat di Rafah sehingga dia meledak. Bisakah ledakan itu menjadi penyebab dari diluncurkannya roket gitu. Jadi sebabnya di awal, akibatnya di belakang gitu, misalkan seperti itu. Nah, yang jelas adalah bahwa itu tidak akan sama sekali tidak akan tersentuh seandainya pun kita mampu melakukan perjalanan antar waktu gitu. Jadi yang paling mungkin adalah, ini penjelasan saya. Jadi kalau misalkan saya melakukan perjalanan waktu, saya mungkin tidak akan mungkin bisa terikat atau intervensi dengan apa yang terjadi di masa lalu, karena itu udah beda hukum gitu. Saya kembali ke masa lalu, satu hukum. Apakah saya bisa mengintervensi di sana? Tidak. Karena itu hukum yang lain, hukum sebab akibat itu hukum yang lain. Jadi, kalau misalkan saya harus intervensi ke sana, oke lah, kemudian saya masuk ke dalam ruang lingkup sebab akibat itu. Saya akan membunuh kakek saya. Maka saya akan kembali kepada kondisi prajanin. Karena saya harus ngikut pada kausalitas yang tadi gitu. Tapi kalau misalkan saya hanya melihat, mungkin saja bisa. Tapi kalau misalkan saya intervensi, itu tidak mungkin bisa. Karena itu ada di dua hukum yang berbeda. Ya, semoga dipahami. Tapi saya merasa cukup percaya diri dengan upaya pemecahan saya. Jadi silahkan dipromosikan ke para ilmuwan. Apakah saya benar-benar sudah bisa memecahkan? Saya yakin ini adalah jawaban dari paradoks kakek itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, dan terima kasih buat baraya semua yang mau menonton video sampai akhir walaupun penjelasan saya mungkin agak membingungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baraya, ini Guru Gembul, dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah, sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan, ya, karena itu udah beda level. Tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya, dan ada edisi spesial yang ditanda tangan. Tapi beli bukunya harus di James Book, dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.